Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ana Lestari dari Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan. Mari kita simak videonya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis merupakan sintesis yang memerlukan cahaya. Fotos yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penyusunan atau membuat bahan kimia. Fotosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O dengan bantuan sinar matahari. Tumbuhan mampu melakukan fotosintesis karena mempunyai sel-sel yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Dalam fotosintesis, energi cahaya matahari diserap oleh klorofil dan diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk karbohidrat atau senyawa organik lainnya. Di dalam tumbuhan, karbohidrat diubah menjadi protein, lemak, vitamin, atau senyawa yang lain. Senyawa-senyawa organik ini selain dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri juga dimanfaatkan oleh manusia dan hewan herbivora sebagai bahan makanan. Fotosintesis melibatkan banyak reaksi kimia yang kompleks. Secara sederhana, reaksi kimia yang terjadi pada proses fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut. CO2 ditambah H2O plus energi cahaya matahari menjadi CH2O plus O2. Proses fotosintesis. Proses fotosintesis tidak berlangsung untuk semua sel, tetapi khusus ada sel yang mengandung pigmen fotosintetik karena proses fotosintesis dipengaruhi oleh kemampuan daun menyerap spektrum cahaya. Perbedaan ini disebabkan pigmen pada jaringan daun. Kloroplas merupakan salah satu pigmen fotosintetik yang berperan penting dalam proses fotosintesis untuk menyerap energi matahari. Kloroplas atau zat hijau daun terdapat pada semua tumbuhan berwarna hijau. Kloroplas mengandung klorofil. Pigmen fotosintesis ini terdapat pada membran tilakoid. Pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia berlangsung dalam tilakoid dengan produk akhir berupa glukosa yang dibentuk di dalam stroma. Klorofil sendiri hanya merupakan sebagian dari perangkat dalam fotosintesis yang dikenal sebagai fotosistem. Fotosistem adalah unit dari tumbuhan untuk menangkap energi matahari atau klorofil. Proses fotosintesis dimulai dengan energi cahaya diserap oleh protein berklorofil yang biasa disebut pusat reaksi fotosintesis. Pada tumbuhan, protein ini tersimpan di dalam organel yang disebut kloroplas. Sedangkan pada bakteri, protein ini tersimpan pada membran plasma. Sebagian energi cahaya yang dikumpulkan klorofil disimpan dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Sisa energi digunakan untuk memisahkan elektron dari zat seperti air. Elektron ini digunakan dalam reaksi yang mengubah karbon dioksida menjadi senyawa organik. Pada tumbuhan alga, dilakukan dalam suatu rangkaian reaksi yang disebut siklus Kelvin. Proses fotosintesis sangat kompleks karena melibatkan semua cabang ilmu pengetahuan alam utama seperti fisika, kimia, maupun biologi sendiri. Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dibagi dua bagian utama, yaitu reaksi terang memerlukan cahaya dan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida. Reaksi terang. Pada reaksi terang, energi yang berasal dari matahari atau energi cahaya akan diserap oleh klorofil dan diubah menjadi energi kimia untuk mensintesis NADPH dan ATP di dalam kloroplas. Reaksi terang terjadi di dalam grana. Salah satu pigmen yang berperan secara langsung dalam reaksi terang adalah klorofil A. Di dalam membran tilakoid, klorofil bersama-sama dengan protein dan melakukan organik berukuran kecil lainnya membentuk susunan yang disebut fotosistem.
Beberapa ratus klorofil A, klorofil B, dan karotenoid membentuk suatu kumpulan sebagai pengumpul cahaya yang disebut kompleks antena. Sebelum sampai ke pusat reaksi, energi dari partikel-partikel cahaya atau foton akan dipindahkan dari satu molekul pigmen ke molekul pigmen yang lain. Pusat reaksi merupakan molekul klorofil pada fotosistem yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi kimiawi atau reaksi cahaya. Fotosintesis pertama kalinya. Di dalam membran tilakoid terdapat dua macam fotosistem berdasarkan urutan penemuannya, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Setiap fotosistem tersebut mempunyai klorofil pusat reaksi yang berbeda, tergantung dari kemampuan menyerap panjang gelombang cahaya. Klorofil pusat reaksi pada fotosistem 1 disebut P700 karena mampu menyerap panjang gelombang cahaya 700 nanometer, spektrumnya sangat merah. Sedangkan pada fotosistem 2 disebut P680 atau spektrum merah. Cahaya yang mengionisasi molekul klorofil pada fotosistem 2 akan membuatnya melepaskan elektron yang ditransfer sepanjang rantai transport elektron. Energi elektron ini digunakan untuk fotofosforilasi yang menghasilkan ATP, satuan pertukaran energi dalam sel. Reaksi ini menyebabkan fotosistem 2 mengalami defisit atau kekurangan elektron yang harus segera diganti. Pada tumbuhan dan alga, kekurangan elektron ini dipenuhi elektron dari hasil ionisasi air yang terjadi bersamaan dengan ionisasi klorofil. Hasil ionisasi air ini adalah elektron dan oksigen. Oksigen dari proses fotosintesis hanya dihasilkan dari air, bukan dari karbon dioksida. Pendapat ini pertama kali diungkapkan oleh C.B. Van Niel yang mempelajari bakteri fotosintetik pada tahun 1930-an. Bakteri fotosintetik selain cyanobacteria menggunakan tidak menghasilkan oksigen karena menggunakan ionisasi sulfida atau hidrogen. Pada saat yang sama dengan ionisasi fotosistem 2, cahaya juga mengionisasi fotosistem 1, melepaskan elektron yang ditransfer sepanjang rantai transport elektron yang akhirnya mereduksi NADP menjadi NADPH. Ratusan fotosistem terdapat ratusan antena atau klorofil. Oleh karena itu, aliran elektron pada reaksi terang akan mengikuti suatu rute tertentu. Ada dua aliran elektron pada reaksi terang, yaitu aliran elektron non-siklik dan aliran elektron siklik. Aliran elektron non-siklik. Langkah awal dari reaksi terang adalah transfer elektron tereksitasi dari klorofil pusat reaksi menuju molekul khusus yang disebut aseptor elektron primer. Air atau H2O diuraikan menjadi dua ion hidrogen dan satu atom oksigen, kemudian melepaskan oksigen. Elektron yang berasal dari air menggantikan elektron yang hilang pada P680. Sebagaimana sistem transportasi elektron pada respirasi aerobik. Transport elektron pada reaksi terang ini melalui rantai transfer elektron menuju fotosistem 1 P700. Secara berturut-turut rantai elektron tersebut yaitu plastoquinon atau Peki merupakan pembawa elektron. Kompleks sitokrom dan plastocyanin atau Pe merupakan protein yang mengandung tembaga. Adanya aliran elektron ini akan menghasilkan energi-energi yang kemudian tersimpan sebagai ATP. Pembentukan ATP yang menggunakan energi cahaya matahari melalui aliran elektron non-siklik pada reaksi terang ini disebut fotofosforilasi non-siklik. Setelah elektron mencapai fotosistem 1 P700, elektron ditangkap oleh aseptor primer fotosistem 1. Elektron melalui rantai transfer elektron kedua yaitu melalui protein yang mengandung besi atau ferrekdosin atau Vd. Selanjutnya, enzim NADP+ reduktase mentransfer elektron ke NADP+ sehingga membentuk NADPH yang menyimpan elektron berenergi tinggi dan berfungsi dalam sintesis gula dalam siklus berikutnya yaitu siklus Calvin.
Dengan demikian, reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Aliran elektron siklik. Pada aliran elektron siklik ini, elektron dari aseptor primer fotosistem 1 dikembalikan ke fotosistem 1 P700 melalui ferredosin, kompleks sitokrom dan plastosianin. Oleh karena itu, pada aliran siklik ini menyebabkan produksi ATP bertambah, tetapi tidak terbentuk NADPH serta tidak terjadi pelepasan molekul oksigen. Reaksi gelap atau siklus Kelvin. Bahan-bahan yang dihasilkan dari reaksi terang akan digunakan dalam siklus Kelvin. ATP digunakan sebagai sumber energi dan NADPH sebagai tenaga pereduksi untuk penambahan elektron berenergi tinggi. Siklus Kelvin terjadi pada bagian kloroplas, yaitu stroma. Pada reaksi gelap ini, bahan untuk fotosintesis atau CO2 nantinya akan dibentuk menjadi molekul gula setelah melalui 3 tahapan, antara lain fiksasi karbon, reduksi, dan pembentukan kembali regenerasi atau RUBP. Tahapan yang pertama yaitu fiksasi karbon. Pada tahap ini, gula berkarbon 5 yang disebut ribolosa 1,3 bisfosfat atau RUBP mengikat CO2 membentuk senyawa intermediat yang tidak stabil, sehingga terbentuk 3 fosfogliserat. Pembentukan tersebut dikatalisis oleh enzim RUBP karboksilase atau rubisco. Sebagian besar tumbuhan dapat melakukan fiksasi karbon dan menghasilkan senyawa atau produk pertama berkarbon 3, yaitu 3 fosfogliserat. Oleh karena itu, tumbuhan yang dapat memfiksasi CO2 ini disebut tumbuhan C3. Contohnya adalah tanaman padi, gandum, dan kedelai. Pada beberapa tumbuhan, fiksasi karbon mendahului siklus Kelvin dengan cara membentuk senyawa berkarbon 4 sebagai produk pertamanya. Tumbuhan seperti ini disebut tumbuhan C4. Contohnya adalah tebu, jagung, dan anggota rumput-rumputan. Tidak seperti pada tumbuhan C3 dan C4, tumbuhan kaktus dan nanas membuka stomatanya pada malam hari dan menutupnya pada siang hari. Pada saat stomata terbuka, tumbuhan mengikatkan CO2 pada berbagai asam organik. Cara fiksasi karbon ini pertama kali ditemukan pada tumbuhan famili Crassulaceae atau tumbuhan penyimpan air dan disebut metabolisme asam crassulaceae, sehingga tumbuhannya disebut tumbuhan CAM. Asam organik senyawa intermediat yang dibuat pada malam hari disimpan dalam vakuola sel mesofil 1 sampai pagi hari. Pada siang hari atau stomata tertutup, reaksi terang dapat memasukkan ATP dan NADPH untuk siklus Kelvin. Pada saat itu, asam organik melepaskan CO2 dan memasuki molekul gula atau RUBP dalam kloroplas. Dengan demikian, baik tumbuhan C3, C4, atau CAM akan menggunakan siklus Kelvin setelah fiksasi CO2 untuk membentuk molekul gula dari karbon dioksida. Tahapan yang kedua yaitu reduksi. Setiap molekul 3 PGA menerima gugus fosfat dari ATP sehingga terbentuk 1,3 bisfosfogliserat. Elektron dari NADPH mereduksi 1,3 bisfosfogliserat dan terbentuk 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau G3P yang dikatalisis oleh G3P dehydrogenase. Satu molekul G3P akan keluar sebagai molekul gula atau glukosa dan senyawa organik lain yang diperlukan tumbuhan. Sedangkan 5 molekul G3P yang lain akan masuk ke tahapan regenerasi. Tahapan yang ketiga yaitu pembentukan kembali atau regenerasi RUBP. Pada tahapan terakhir siklus Kelvin ini, RUBP sebagai pengikat CO2 dibentuk kembali oleh 5 molekul G3P. RUBP siap untuk mengikat CO2 kembali dan siklus Kelvin dapat berlanjut kembali. Dengan demikian, molekul gula tidak akan terbentuk hanya dengan reaksi terang atau siklus Kelvin saja. Oleh karena itu, kedua proses tersebut merupakan gabungan proses untuk terjadinya fotosintesis. Pada proses fotosintesis juga menghasilkan molekul gula.
Gula yang dibuat dalam kloroplas tersebut akan digunakan untuk proses respirasi tumbuhan atau menyusun senyawa organik lainnya dalam sel tumbuhan. Gula tersebut akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan dalam bentuk gula sederhana seperti glukosa. Molekul-molekul gula berlebih yang terbentuk selama fotosintesis dan tidak diedarkan akan menumpuk atau disimpan di dalam plastida sebagai sumber cadangan energi dalam bentuk amilum atau padi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Cahaya. Cahaya merupakan sumber energi untuk proses fotosintesis. Energi cahaya yang diserap oleh tumbuhan tergantung pada intensitas sumber cahaya, panjang gelombang cahaya, dan lamanya penyinaran yang terjadi. Pada batas-batas tertentu, semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka semakin banyak cahaya yang diserap oleh klorofil, sehingga laju fotosintesis semakin meningkat. Cahaya matahari dengan intensitas terlalu tinggi akan menimbulkan kerusakan pada klorofil. 2. Kadar air. Kekurangan air atau kekeringan dapat menyebabkan stomata atau mulut daun menjadi tertutup dan dapat menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju proses fotosintesis. 3. Konsentrasi karbon dioksida. Laju fotosintesis akan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan CO2 atau karbon dioksida udara. Semakin banyak CO2, maka semakin baiklah proses fotosintesis. Namun, kadar karbon dioksida yang terlalu tinggi dapat meracuni atau menyebabkan stomata tertutup, sehingga laju fotosintesis menjadi terhambat. 4. Suhu. Suhu mempengaruhi kerja enzim untuk fotosintesis. Bila suhu naik 100, kerja enzim meningkat 2 kali lipat. Hal ini terjadi pada suhu tertentu. Bila suhu terlalu tinggi, justru merusak enzim. 5. Oksigen. Kenaikan kadar oksigen dapat menghambat fotosintesis karena oksigen merupakan komponen untuk respirasi. Oksigen akan bersaing dengan karbon dioksida untuk mendapatkan hidrogen. 6. Kandungan klorofil. Kandungan klorofil dari setiap tumbuhan berbeda-beda. Untuk membedakannya dapat dilihat pada warna daun. Daun yang menguning atau berwarna kekuningan berarti kadar klorofilnya relatif masih sangat kurang. Sebaliknya jika daun berwarna hijau, maka daun tersebut memiliki kadar klorofil yang relatif tinggi. Jika kekurangan klorofil, maka akan menurunkan laju fotosintesis. Dalam memenuhi kekurangan klorofil, tumbuhan sangat memerlukan sejumlah ion anorganik tertentu untuk membuat pigmen klorofil. Ion itu adalah magnesium dan nitrogen. 7. Kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintat seperti gula berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. 8. Tahap pertumbuhan. Pada saat masih kecambah, tumbuhan lebih rajin fotosintesis daripada yang sudah besar karena yang sedang tumbuh butuh banyak energi untuk tumbuh membesar. Penelitian menunjukkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah ketimbang tumbuhan dewasa. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang respirasi. Pengertian respirasi. Respirasi adalah proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Respirasi dilakukan oleh semua penyusun tubuh, baik sel-sel tumbuhan maupun sel hewan dan manusia. Respirasi dilakukan baik pada siang maupun malam hari, sebagaimana kita ketahui dalam semua aktivitas makhluk hidup memerlukan energi. Begitu juga dengan tumbuhan. Respirasi terjadi pada seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, respirasi terjadi baik pada akar, batang, maupun daun, dan secara kimia, pada respirasi aerobik pada karbohidrat atau glukosa adalah kebalikan fotosintesis. Pada respirasi, pembakaran glukosa oleh oksigen akan menghasilkan energi karena semua bagian tumbuhan tersusun atas jaringan dan jaringan tersusun atas sel. Maka respirasi terjadi pada sel. Tumbuhan hijau bernapas dengan mengambil oksigen dari lingkungan. Tidak semua tumbuhan bernapas dengan menggunakan oksigen.
Tumbuhan tak berklorofil bernapas tanpa memerlukan oksigen. Tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa bernapas terjadi pelepasan energi. Tumbuhan yang bernapas secara anaerob mendapatkan energi dengan cara menguraikan bahan-bahan tertentu di mana mereka hidup. Dalam proses pernapasan anaerob atau aerob akan dihasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Gas dan uap air dikeluarkan dari tubuh. Oksigen diperlukan dan karbon dioksida yang dihasilkan masuk dan keluar dari tubuh secara difusi. Gas-gas tersebut masuk dan keluar melalui stomata yang ada pada permukaan daun dan inti sel yang ditemukan pada kulit batang pegangan. Akar yang berada dalam tanah juga dapat melakukan proses keluar masuknya gas. Reaksi dari proses respirasi pada tumbuhan adalah sebagai berikut. CH6, H12O6 ditambah O2 ditambah 6CO2 ditambah H2O ditambah energi. Proses respirasi pada tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama, oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Yang kedua, proses transportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Yang ketiga, oksigen atau O2 masuk dalam sel tumbuhan kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma dan membran sel. Yang keempat, karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi. Dan yang terakhir, kelima, jika oksigen sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus asam sitrat, dan transport elektron. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Terjadi pembakaran atau oksidasi glukosa secara sempurna dan menghasilkan energi yang berjumlah 38 ATP. Tahapan dalam respirasi aerob tersebut meliputi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, daur atau siklus Krebs, dan transport elektron. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Tempat terjadinya anaerob berada pada sitoplasma. Pada proses anaerob menghasilkan energi dalam jumlah yang tersedikit, yaitu hanya 2 ATP. Respirasi anaerob dicontohkan melalui fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Faktor yang mempengaruhi proses respirasi. Laju respirasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu 1. Ketersediaan substrat. Tersedianya substrat pada tanaman merupakan hal yang penting dalam melakukan respirasi. Tumbuhan dengan kandungan substrat yang rendah akan melakukan respirasi dengan laju yang rendah pula. Demikian sebaliknya, bila substrat yang tersedia cukup banyak, maka laju respirasi akan meningkat. 2. Ketersediaan oksigen. Ketersediaan oksigen akan mempengaruhi laju respirasi. Namun, besarnya pengaruh tersebut berbeda bagi masing-masing spesies dan bahkan berbeda dengan organ pada tumbuhan yang sama. Fluktuasi normal kandungan oksigen di udara tidak banyak mempengaruhi laju respirasi, karena jumlah oksigen yang dibutuhkan tumbuhan untuk berespirasi jauh lebih rendah dari oksigen yang tersedia di udara. 3. Suhu. Pengaruh faktor suhu bagi laju respirasi tumbuhan sangat terkait dengan faktor Q10. Di mana umumnya laju reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Namun hal ini tergantung pada masing-masing spesies. 4. Tipe dan umur tumbuhan. Masing-masing spesies tumbuhan memiliki perbedaan metabolisme. Dengan demikian, kebutuhan tumbuhan untuk berespirasi akan berbeda pada masing-masing spesies. Tumbuhan muda menunjukkan laju respirasi yang lebih tinggi dibanding tumbuhan tua. Demikian pula pada organ tumbuhan yang sedang dalam masa pertumbuhan. 5. Kadar CO2 dalam udara. Kurangnya O2 atau kelebihan CO2 tampak pada kegiatan respirasi biji-bijian.
akar maupun batang yang terpendam dalam tanah. Jika kadar CO2 naik sampai 10% dan kadar O2 turun sampai 0%, maka respirasi akan terhenti. 6. Persediaan air. Jika kadar air sedikit, maka respirasi kecil. Jika biji atau direndam air, maka respirasi menjadi lebih giat. Pada daun yang layu, maka respirasi lebih giat. Timbunan tepung atau KH. 7. Cahaya matahari. Cahaya fotosintesis ditambah substrat respirasi. Cahaya menambah panas, panas menambah kegiatan respirasi. Manfaat respirasi. Respirasi banyak memberikan manfaat bagi tumbuhan. Manfaat tersebut terlihat dalam proses respirasi di mana terjadi proses pemecahan senyawa organik. Dari proses pemecahan tersebut, maka dihasilkanlah senyawa-senyawa antara yang penting sebagai building block. Building block merupakan senyawa-senyawa yang penting sebagai pembentuk tubuh. Senyawa-senyawa tersebut meliputi asam amino untuk protein, nukleotida untuk asam nukleat, dan perazat karbon untuk pigmen porfirin, seperti klorofil dan sitokrom. Lemak, stereol, karotenoid, pigmen flavonoid seperti antosianin dan senyawa aromatik tertentu lainnya, seperti lignin. Telah diketahui bahwa hasil akhir dari respirasi adalah CO2 dan H2O. Hal ini terjadi bila substrat secara sempurna dioksidasi, namun bila sebagai senyawa di atas terbentuk. Substrat awal respirasi tidak keseluruhannya diubah menjadi CO2 dan H2O. Hanya beberapa substrat respirasi yang dioksidasi seluruhnya menjadi CO2 dan H2O. Sedangkan sisanya digunakan dalam proses anabolik, terutama di dalam sel yang sedang tumbuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.